Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga enak rasanya. Jangan dimakan dengan cuka. Karena lockdown kita tak jumpa, rindu kawan ingin bersama. Ular sawah tak punya bisa, memakan ayam peliharaannya. Ingin sekolah selalu tak bisa, karena corona penghalangnya. Gimana nih kabar kalian semuanya? Walaupun masih belajar di rumah, semoga kalian tetap semangat ya kak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Yuk lanjut. Ustazah mau tanya dulu sama kalian, apa yang kalian ketahui mengenai teks eksplanasi? Ketika kalian di kelas 5 sudah pernah loh belajar tentang teks eksplanasi. Sekarang kita mengulang kembali di kelas 6. Apakah kalian pernah mencermati suatu kejadian atau peristiwa sosial atau berbagai fenomena alam lainnya? Oke, baik. Sekarang Ustazah ingin menampilkan gambar. Teks eksplanasi itu berisi tentang apa aja sih? Nih, yang pertama fenomena alam. Contohnya ada gerhana bulan. Lalu, sosial. Contohnya adalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, budaya. Lunturnya budaya Indonesia. Oke, sampai di sini ada kepikiran sesuatu nggak tentang teks eksplanasi? Kalau masih belum, kita lanjut ya, Kak. Nah, dari gambar-gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lainnya. Nah, perlu kalian ketahui, Kak, teks eksplanasi berkaitan dengan proses dan hubungan sebab akibat dengan peristiwa lainnya dengan menggunakan aspek atau kata tanya yang sudah kalian pelajari mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Kak, sekarang kita lanjut ke tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan suatu proses dari peristiwa alam atau sosial berdasarkan fakta. Jadi, dia memang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi itu apa sih? Manfaatnya adalah menambah wawasan tentang proses terjadinya fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu alam maupun sosial, dan hal-hal yang bersifat ilmiah. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-cirinya adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Contohnya adalah erupsi, seperti itu. Revitalisasi, itu adalah istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, cirinya adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Yang keempat, ciri-cirinya bersifat informatif. Maksudnya adalah memberikan informasi yang penting. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dari teks eksplanasi. Ada apa saja ya? Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi gambaran secara umum tentang peristiwa alam atau sosial yang akan disampaikan. Nah, pernyataan umum biasanya terdapat dalam paragraf pertama, berupa pengenalan fenomena mengapa dan bagaimana proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Oke, yang kedua itu strukturnya ada deretan penjelas.
Deretan penjelas itu berisi penjelasan lebih detail tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Deretan penjelas itu biasanya terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas juga mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Selanjutnya, ada interpretasi. Nah, interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, interpretasi biasanya juga berupa pandangan penulis dan berada di akhir paragraf. Kayak pesan yang disampaikan oleh penulis itu loh, Kak. Intinya interpretasi itu adalah intisari atau kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Jadi, di dalam satu paragraf itu ada di dalam beberapa paragraf di teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi. Seperti itu strukturnya, Kak. Oke, terakhir. Di sini saya sudah memberikan contoh tentang ini masuk ke fenomena alam. Contohnya adalah fenomena alam yang terjadi, contohnya gerhana bulan. Nah, kalian bisa baca di sini ya. Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Nah, ini termasuk pernyataan umum, Kak. Kenapa dia pernyataan umum? Karena dia masih menjelaskan secara umum. Nah, setelah itu ada hubungan sebab akibatnya. Mengapa demikian? Nah, inilah merupakan ciri dari teks eksplanasi. Nah, di sini kalian bisa baca mengapa demikian, mengapa terjadi gerhana bulan. Nah, di sini ada deretan penjelas dijelaskan. Nah, urutan sebab akibat. Nah, ini merupakan deretan penjelas, Kak. Faktanya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Nah, lanjut masih nih sampai bawah, sampai Anda dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikitpun. Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf pada saat terjadi gerhana bulan. Jadi deretan penjelas itu lebih menjelaskan daripada pernyataan umum seperti itu. Nah, terakhir ada interpretasi. Interpretasi bisa dibilang penutup, bisa dibilang kesimpulan atau intisari ya. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh maksudnya Kak, penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, ini dah yang terakhir ini yang disebut dengan gerhana bulan. Nah, intinya tuh ini, gerhana bulan itu apa sih? Intinya nih ada di kesimpulan atau interpretasi yang terakhir. Sampai di sini, semoga kalian paham ya Kak. Jika ada yang belum difahami, nanti kalian bisa bertanya di forum diskusi. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.